Metode waterfall merupakan salah satu model dalam SDLC atau biasa disebut sebagai Software Development Lifecycle, merupakan proses terstruktur digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji dan memelihara perangkat lunak. Halo, nama saya Muhammad Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai metode waterfall. Oke, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan metode waterfall ini? Nah, metode waterfall itu sendiri adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur kerja beruntun. Nah, setiap fase harus kita selesaikan sepenuhnya sebelum kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Nah, dalam metode waterfall ini terdapat beberapa fase-fase atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah proyek yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah requirement gathering and analysis, atau pengumpulan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembang akan mengumpulkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Misalnya, jika kita ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce, kita perlu memahami fitur-fitur seperti registrasi pengguna, pencarian produk, keranjang belanja, dan proses pembayaran. Oke, yang kedua itu ada desain. Setelah kita mengumpulkan apa saja yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi, pada tahap ini, tim merancang arsitektur aplikasi, termasuk desain database, kemudian antarmuka pengguna atau UI, dan alur kerja sistem. Contohnya seperti bagaimana produk akan ditampilkan, kemudian bagaimana pengguna akan menavigasi situs, dan bagaimana transaksi akan diproses. Selanjutnya adalah implementation atau implementasi. Nah, pada tahap implementasi, pengembang mulai menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Misalnya, pengembang akan membuat kode untuk fitur registrasi pengguna, pencarian produk, dan keranjang belanja. Tahap ini melibatkan pengkodean dan pembuatan komponen-komponen aplikasi, atau biasa kita sebut sebagai coding. Berikutnya tahapan integration and testing, atau integrasi dan pengujian. Setelah semua komponen aplikasi selesai dikembangkan, tahap integrasi dan pengujian dimulai. Pada tahap ini, komponen-komponen tersebut diintegrasikan dan diuji untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Misalnya, menguji apakah proses pembayaran berjalan lancar dari penambahan produk ke keranjang hingga konfirmasi pembelian. Tahap selanjutnya yaitu verification atau verifikasi. Pada tahap ini, kita akan memastikan bahwa aplikasi memenuhi semua spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim akan memeriksa apakah semua fitur berfungsi seperti yang diharapkan dan apakah aplikasi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Terakhir ada tahap operation and maintenance, atau biasa disebut sebagai operasi dan pemeliharaan. Setelah aplikasi dideploy dan digunakan oleh pengguna, tahap operasi dan pemeliharaan dimulai. Pada tahap ini, tim akan memantau aplikasi untuk memastikan aplikasi akan berjalan dengan baik, memperbaiki bug yang ditemukan, dan melakukan pembaruan atau peningkatan jika diperlukan. Misalnya, menambahkan fitur baru seperti sistem rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama itu adalah mudah dipahami dan dikelola. Karena sifatnya yang linear, metode ini mudah diikuti dan dikelola, terutama untuk tim yang kurang berpengalaman. Kemudian yang kedua, dokumentasi yang lengkap. Setiap fase menghasilkan dokumen yang jelas sehingga memudahkan pelacakan dan pemeliharaan. Kemudian, cocok untuk proyek kecil. Metode ini efektif untuk proyek dengan ruang lingkup kecil dan kebutuhan yang stabil. Nah, di antara kelebihan-kelebihan dari metode waterfall yang sudah dibahas sebelumnya, metode waterfall juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang fleksibel. Perubahan kebutuhan di tengah proyek sulit diakomodasi karena setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan. Kemudian, resiko tinggi di fase akhir. Kesalahan atau kekurangan yang terdeteksi di fase pengujian atau verifikasi bisa membutuhkan waktu dan biaya besar untuk diperbaiki. Kemudian, tidak cocok untuk proyek kompleks.
Untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah atau tidak jelas, metode ini kurang efektif. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai metode waterfall, mulai dari pengertian, kemudian apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan metode tersebut, kemudian juga apa saja kekurangan dari metode waterfall dan apa saja kelebihan dari metode waterfall. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa metode waterfall adalah pendekatan yang terstruktur dan sistematis, cocok untuk proyek dan kebutuhan yang jelas dan stabil. Namun, metode ini kurang fleksibel untuk proyek yang dinamis atau kompleks. Pemilihan metodologi pengembangan harus disesuaikan dengan karakteristik proyek dan kebutuhan tim.